Oke, jadi kamu udah kelas 12, kamu pilih untuk lanjut kuliah, tapi kamu bingung mau ambil jurusan apa. Kamu takut salah jurusan, takut nggak sesuai sama ekspektasi orang tua. Tenang, kalau kamu ngerasain begini, kamu nggak sendirian. Karena banyak banget orang di luar sana yang masih bingung sama jurusan yang mau mereka ambil. Bahkan teman-teman kamu sendiri, teman-teman yang seangkatan sama kamu, bisa aja mereka juga lagi bingung. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Selamat datang di segmen After School Talk. Di segmen ini, aku bakal coba bahas hal-hal terkait kuliah dan juga sekolah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan konten lainnya. Di video kali ini, aku mau share tips untuk pilih jurusan supaya kalian tuh nggak salah jurusan. Mungkin kalau kamu tanya ke orang-orang atau ke orang tua, mereka bakal rekomendasiin kamu jurusan sesuai dengan tren. Misalnya, zaman sekarang mungkin lagi tren yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Ya, mungkin orang-orang bakal rekomendasiin kamu untuk ambil jurusan yang berkaitan dengan AI, misalnya jurusan seperti Computer Science atau yang lainnya. Atau kan kita juga sekarang lagi menuju era energi terbarukan. Mungkin ada orang-orang yang merekomendasikan kamu untuk ambil jurusan yang berkaitan dengan energi. Ambil jurusan yang berkaitan dengan tren itu sebenarnya nggak ada salahnya sih. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kamu nggak punya minat di bidang itu. Ketika kamu nggak punya minat di bidang artificial intelligence, di bidang computer science, atau di bidang energi. Kalau kamu nggak punya minat, itu akan cukup susah untuk survive di dunia kuliah. Contohnya, kamu ambil jurusan computer science, cuman karena orang-orang bilang artificial intelligence itu bakal nge-booming. Tapi kamu sama sekali nggak punya minat di bidang coding, di bidang AI. Hasilnya apa? Nilai kamu akan hancur. Otomatis, kamu harus mengulang mata kuliah itu. Ya kalau gitu kan sia-sia kan ya. Kamu tuh bayar loh kuliah, itu nggak gratis. Tapi kamu nggak dapat apa-apa, ilmunya aja kamu nggak dapat. Itu percuma banget. Kenapa kamu harus ikutin kata orang kalau kamu aja nggak punya minat di bidang itu? Itu cuma akan habisin waktu kamu. Kamu harus ingat, kalau kuliah itu sama dengan investasi. Kamu akan investasiin waktu kamu selama kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun di jurusan itu. Jadi gimana sih caranya pilih jurusan kuliah yang benar supaya nggak salah jurusan? Supaya nggak buang-buang waktu. Kalau menurutku pribadi, caranya tuh sebenarnya cuma ada satu. Pilihlah bidang yang ingin kamu dalami. Pilihlah jurusan sesuai dengan keinginan kamu. Bukan karena ikut-ikutan orang, bukan karena kamu FOMO. Tapi gimana dong? Aku aja nggak tahu aku suka apa. Aku aja nggak tahu aku mau jadi apa. Cita-citaku masih belum jelas. Nah, kalau berdasarkan pengalamanku, kamu bisa mulai dari pikirin pelajaran apa yang paling kamu sukain, dan bidang apa yang benar-benar ingin kamu dalami. Contoh, kamu suka pelajaran ekonomi, kamu tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan suku bunga, dengan makroekonomi, tentang perilaku perusahaan. Mungkin kamu bisa ambil jurusan yang berkaitan dengan ekonomi bisnis. Tapi ini cuma contoh ya, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang jurusan, kalian bisa coba riset sendiri di internet. Atau misalkan kalian suka dengan pelajaran kimia, kalian ingin mempelajari tentang obat-obatan, ya mungkin kalian bisa coba ambil farmasi. Atau kalian tertarik dengan dunia politik, mungkin kamu bisa cari tahu tentang jurusan hubungan internasional atau HI. But again, this is just an example. Ini cuma contoh. Jadi kalian harus riset lebih dalam tentang jurusan yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian bisa coba cari YouTube video tentang jurusan tersebut. Tentang kesulitan apa yang kira-kira dialami oleh orang-orang yang ada di jurusan tersebut. Setelah itu, kalian bisa coba cari tentang rekomendasi buku yang dipakai di jurusan tersebut. Lalu kalian coba baca untuk mengetahui apakah kalian benar-benar tertarik dengan jurusan tersebut atau enggak. I'm gonna say it again. Kalau kuliah itu adalah investasi. Kamu akan spend waktu kamu kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun untuk dapetin gelar. Dan juga ketika kamu masih mahasiswa, nilai kamu akan menjadi penentu kamu akan lulus di mata kuliah tersebut atau enggak. Biasanya kalau kamu dapat nilai D atau dapat nilai E, kamu akan diminta untuk ulang. Otomatis, wisuda kamu akan tertunda. Kalau kamu nggak ulang, kamu juga nggak bakal bisa wisuda. Kalau sekolah, biasanya ada kebijakan yang namanya remedial, yaitu untuk memberikan kamu ujian ulang kalau kamu dapat nilai di bawah KKM. Tapi ketika kamu udah kuliah, itu sebenarnya hampir nggak ada. Ya sebenarnya tergantung dosennya juga sih. Ada beberapa dosen yang mau kasih tugas untuk tambahan nilai. Tapi ada juga beberapa dosen yang nggak kasih tambahan tugas. Jadi berapapun nilai kamu, sekalipun kamu dapat nilai 0, 10, itulah nilai yang akan di-input. Itulah nilai kamu sesungguhnya. Kalau kamu telat wisuda, artinya apa? Artinya kamu harus bayar UKT lagi. Kamu harus habisin waktu kamu lagi untuk ambil kelas itu. Tapi kalau misalnya kamu ambil jurusan sesuai dengan minat kamu, sesuai dengan bidang yang benar-benar ingin kamu perdalam, kamu cenderung akan bisa berhasil di jurusan itu. Apalagi kalau kamu fokus. Ya tentu kamu harus fokus. Kamu harus terus memperdalam ilmu kamu. Kamu harus terus asah skill kamu. And then, aku tahu kalau nilai itu sebenarnya bukan segalanya. Tapi ketika kamu mau apply magang, itu biasanya kamu akan dilihat nilai dulu. Atau ketika kamu lulus kuliah nanti, kamu mau apply pekerjaan, biasanya setiap perusahaan itu ada minimal PK. Kalau misalnya kamu ambil jurusan berdasarkan minat kamu, berdasarkan bidang yang benar-benar ingin kamu perdalami,
biasanya IPK kamu itu nggak akan terlalu rendah. IPK kamu akan cukup tinggi lah ya. Nah, sebaliknya, kalau kamu cuma asal-asalan ambil jurusan, kamu ambil jurusan karena FOMO, mau ikutin teman, dan kamu nggak benar-benar punya minat di bidang itu, takutnya kamu akan fail, nilai kamu akan kecil. Otomatis ketika kamu cari magang atau cari pekerjaan, mungkin akan sedikit susah. Kecuali kalau kamu ada project tertentu yang bisa nguntungin perusahaan itu. Ya mungkin ini akan menjadi consideration lain. Tapi again, itu tergantung sama perusahaan juga. Dan ketika kamu udah fix untuk ambil satu jurusan, kamu cukup fokus dengan jurusan itu. Kamu nggak perlu lirik jurusan lain. Contoh, kamu udah fix kamu akan ambil jurusan finance. Kamu cukup perdalam skill finance kamu dulu. Apalagi kalau kamu baru di dunia finance. Jangan lirik bidang lain dulu. Cukup fokus di finance dulu. Tapi di saat yang bersamaan, kamu harus terus kembangin soft skill kamu. Contohnya, time management, komunikasi, kolaborasi, dan lain semacamnya. Jadi kamu harus fokus dulu di satu hard skill, lalu kamu kembangin soft skill lainnya. Cukup fokus sama satu hard skill dulu. Jangan lirik hard skill yang lain. Cukup kamu fokus di finance dulu aja. Ketika skill finance kamu udah cukup dalam, ketika kamu merasa kamu udah improve banyak, kalau menurut kamu udah better di finance, atau mungkin kamu udah the best di finance, barulah kamu coba skill lain. Barulah kamu coba kembangin hard skill lainnya. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung pilih jurusan, kalian cukup pikirin pelajaran apa yang kalian suka, dan bidang apa yang benar-benar ingin kalian dalami. Jangan ikut-ikutan orang lain, jangan ikut-ikutan temen. Mungkin kamu pikir kayak, kamu takut nggak ada temen, karena temen kamu ambil jurusan ini, tapi kamu ambil jurusan lain. Ya sebenarnya kalau masalah temen, itu pasti ada. Ketika kamu berada di suatu fase yang baru, kamu akan bertemu dengan orang-orang baru juga. Jadi kamu nggak perlu takut nggak ada teman. Nah, kalau kamu sendiri, apakah kamu udah kepikiran mau ambil jurusan apa? Nah, kalau udah, coba kamu komen jurusan apa yang pengen kamu ambil.